sustainability or stability itu sangat penting untuk allow mereka untuk discover something new. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Florentin dari Traveloka. Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi Future Force Fest bersama dua narasumber kita. Kebetulan dua-duanya adalah perempuan. Yang pertama adalah Mbak Sari Khairunisa, dan yang kedua adalah Mbak Levana Sani. Dua-duanya memiliki latar belakang sains, yang dimana dua-duanya juga memiliki latar belakang di biologi dan di medis. Dan ini kebetulan temanya jadi sangat berkaitan ya sama coronavirus seperti sekarang. Jadi langsung aja, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Future Force Fest 2020 dengan tema Facing the New Normal. Acara ini diselenggarakan oleh ICRA, sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi. Di sini kita membuka diskusi dan perspektif baru selama masa yang sulit ini, agar UMKM dan talent teknologi bisa mengerti tentang tantangan yang mungkin dihadapi secara permanen. Jadi kita semua tidak bisa hanya bertahan melalui pandemi, tapi juga beradaptasi dan berhasil di masa depan. Acara ini bekerja sama dengan platform donasi bagi rata, sebuah peer-to-peer wealth distribution tool. Ini cara donasi berbeda menggunakan teknologi yang tepat sasaran langsung untuk mereka yang membutuhkan. Jadi jangan lupa langsung scan QR code yang ada di layar atau ketik link bagirata.id. Terima kasih untuk para sponsor utama Cloudera, Monroe, dan sponsor lainnya Bagirata sebagai donation partner, dan Data Science Indonesia sebagai community partner. Terima kasih juga kepada media partner Tempo.co dan Info Komputer, serta para pengisi acara yang membantu menyukseskan acara ini. Jangan lupa untuk posting di social media dan pasang hashtag Future Force Fest 2020, siap hadapi perubahan, sebar semangat dari rumah. Oke, tadi saya sudah kasih sedikit introduction ya, untuk Mbak Sari sama Mbak Levana. Jadi saya mulai aja dari Mbak Sari dulu ya. Halo Mbak Sari, apa kabar? Halo Mbak Flo, alhamdulillah baik. Mbak Flo sehat? Iya, saya sehat. Iya, ngomong-ngomong soal sehat, pengen tahu dong kalau misalnya Mbak kan di Wardah itu dikenal sebagai perusahaan kosmetik yang tidak hanya syariah tapi juga sehat dan bagus untuk kulit kan. Nah, gimana sih usahanya Mbak Sari sebagai Director of Research and Development di Wardah untuk bisa tetap meng-uphold the value? Oke, jadi mungkin value perusahaan atau visi misi perusahaan itu sendiri, memang Paragon tuh bukan tipe yang kayak number one global cosmetic brand gitu atau gimana. Kita tuh bikin visi simple aja, kita perusahaan yang berkomitmen pengelolaannya terbaik dan selalu hari besok tuh lebih baik dari hari kemarin. Jadi kayak continuous improvement, produk harus aman, harus sehat tuh jadi kayak udah embedded di sehari-hari gitu, karena itu emang tujuan perusahaan ini ada gitu. Jadi ya kita selalu pastikan sesuai standar lah produk yang launching itu gitu. Oke. Kalau Mbak sendiri kan dulunya pernah itu ya, kalau saya cek pernah menjadi dokter, lalu pernah juga menjadi dokter spesialis di kulit. Nah, itu kan sesuatu hal yang lumayan besar ya, itu signifikan perubahannya dari seseorang yang sangat akademis sehingga menjadi Director of Research. Mungkin Mbak boleh diceritain gimana prosesnya gitu? Oke. Ya mungkin beberapa udah pada tahu. Jadi Paragon itu kan memang masih private company, jadi masih family owned business gitu. Dan saya salah satu second generation-nya. Jadi dulu emang nggak kebayang sih untuk terjun ke usaha keluarga gitu. Jadi ngambilnya memang jalur pendidikan ya jadi dokter spesialis kulit gitu. Sebenarnya sih kalau ditanya
akademisi banget sekarang di perusahaan sih enggak ya, karena mungkin saya sekarang di R&D dan kosmetik juga justru jadi ya banyak menerapkan standar safety-nya kita upgrade tuh jadi kayak gini gitu, standar ujinya jadi kayak gini gitu. Yang kerasa berubah tuh justru menurut saya way of work-nya gitu. Kalau jadi dokter spesialis itu kan nggak terlalu tim player ya, malah justru kita kebiasa kalau praktek kliniknya justru nanya, dok apa yang kurang gitu kan, perawat butuhnya 1 atau 2 gitu kan, waktu tunggu antar pasiennya dokter udah nyaman belum gitu. Tapi ketika saya nyemplung di Paragon kan justru mindset saya berubah gitu, justru saya yang harus kayak gitu kan, jadi kayak grooming tim dan lain-lain gitu tuh yang kayak beda sih, ngerasa nggak jadi beda mindset, beda cara kerjanya sih justru di situ gitu kalau buat saya. Oke. Kalau misalnya berarti kan itu dari keilmuan ya, misalnya dari keilmuan kesehatan. Kalau dalam kasusnya Mbak Sari sendiri adalah keilmuan kesehatan dari point of view-nya dokter. Nah, tapi sebagai dokter sendiri itu ada nggak sih kayak bekerja sama dengan tim data atau tim engineering-nya untuk misalnya bisa dapat data eksperimen yang lebih bagus gitu, atau dapat sampel yang lebih bagus kayak gitu untuk meningkatkan kualitas produk? Ada. Jadi kan kita kalau di Paragon itu research and development itu memang lebih kayak lab untuk kita ngedevelop formulanya. Cuma lebih narik ke hulunya lagi tuh kita punya tim product innovation and development yang erat banget tuh kerjasamanya sama tim CMI, Consumer Market Insight. Itu sih yang sangat pakai data ya, misalnya orang search apa sih di Tokopedia sebulan belakangan ketika COVID ini misalnya gitu kan. Most Google search itu untuk beauty tuh apa sih di 2019 dan gimana sih berubahnya gitu di 1,5 bulan terakhir ini gitu. Kita juga sekarang sih sebetulnya data banyak banget bisa didapat ya, maksudnya antara brand dan consumer itu kan kalau di zaman sekarang tuh kayak nggak ada batas kan, maksudnya zaman dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu yang namanya kita ngubungin brand atau perusahaan tuh lewat call center gitu kan, kita komplain gitu. Sekarang kan tinggal mention, tinggal DM, tinggal komen gitu, jadi kita kayak sejam sehari aja scrolling komen di IG kita tuh banyak consumer kayak Wardah ngeluarin ini dong gitu, aku lihat ini bagus gitu-gitu. Jadi sangat berguna, sangat bermanfaat sekali untuk data itu, terutama ketika kita membuat konsep gitu. Jadi apa sih yang consumer mau gitu. Kalau menurut Mbak Sari, Mbak Ai ya panggilannya. Kalau menurut Mbak Ai sendiri, sebenarnya apa sih yang membedakan marketnya Indonesia dengan market-market misalnya di luar Indonesia, misalnya seperti Singapura atau Malaysia, dan gimana caranya Wardah dalam waktu yang relatif singkat atau Paragon bisa menelurkan 3 produk yang berbeda, ada Wardah, ada Emina, dan Makeover dalam waktu yang sangat singkat gitu. Sebenarnya apa sih rahasianya kok bisa secepat itu gitu, bisa menelurkan sebanyak itu produk gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang singkat enggak ya, maksudnya kayak Wardah itu kan usianya udah 25 tahun sebetulnya tahun ini, cuma emang kita cepetnya tuh 10 tahun terakhir. Apa sih yang membedakan market Indonesia dengan yang lain? Culture-nya sih beda, maksudnya Indonesia, Malaysia deh itu kan cuma 1 jam pesawat ya, tipe kulit mirip, cuaca mirip gitu. Tapi pas kita masuk Malaysia 2-3 tahun yang lalu, ternyata beda banget gitu consumer habit-nya gitu. Mulai dari kantong belanja mereka gitu, spending-nya per bulan tuh udah beda. 2, channel-nya juga agak beda. Maksudnya kalau di Indonesia beli moisturizer, facial wash itu nomor 1-nya minimarket banget deh, Indomaret sama Alfamart. Nggak terlalu kalau di Malaysia. 3, insight-nya, maksudnya memang perempuan Indonesia sekarang masih tertariknya sih whitening, brightening gitu kan. Di Malaysia tuh nggak terlalu, justru anti-aging itu benar-benar top of mind gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya tiap negara dengan culture masing-masing, dan apalagi kalau di kosmetik kan, culture itu kan sangat menentukan karena apa sih yang
perempuan tuh aspire mau jadi siapa sih, itu kan enggak ya gitu kan. Mungkin di Malaysia dengan idolanya sendiri, Indonesia punya idola sendiri kayak gitu. Iya. Karena saya jujur aja pernah menggunakan kosmetik termasuk lipstick ya. Jadi saya sering banget pakai lipstick. Jadi kalau misalnya saya pakai lipstick yang merek lokal, itu justru lebih cocok di saya dibanding lipstick yang merek luar gitu. Jadi itu lumayan menarik juga sih. Kayak berarti kan research-nya tuh benar-benar tepat sasaran gitu ya. Bisa sampai booming sampai sekarang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kan tadi Mbak Ai sendiri kan menyebut bahwa timnya Mbak Ai sendiri bekerja dengan dekat dengan tim MCI gitu. Nah, kira-kira dengan adanya pandemi seperti ini, bagaimana sih pengaruhnya atau dampaknya ke Wardah kayak gitu? Oke. Kalau kita ngomongin product development dari hulu ke hilir, jadi mulai dari ideation. Mungkin kalau ideation tuh lebih ke kita seringnya brainstorming ketemu muka gitu kan, atau kita ngelakuin FGD, forum group discussion sama consumer ketemu muka juga. Sekarang ya kita harus cari akal, tetap bisa brainstorming dengan optimal melalui Zoom kayak gini kan gitu. Apakah misalnya kita jadi yang ngubungin consumer yang kita udah punya datanya, kayak gitu kan, ngajak ngobrol SPG juga sekarang online. Biasanya kita visit ke toko-toko untuk nanya consumer sekarang lagi nyari apa nih gitu. Itu dari yang idenya. Terus kalau dari pekerjaan di labnya sih, karena sekarang kita pakai sistem group supaya mastiin ada physical distancing, output lab itu ya berkurang sih. Misalnya sehari bisa 100 jurnal, ya sekarang kan jadi setengahnya, karena yang masuk cuma setengahnya. Untuk launchingnya sendiri ya biasanya kan kita butuh event-event kan untuk mengaktifasi, untuk memperkenalkan ke consumer, kita punya produk baru nih gitu. Event-event offline kan kita sekarang juga udah nggak ada gitu. Jadi challenging, kita mencoba fit ini dengan cara kerja yang baru dan tetap produktif seperti sebelum COVID ini gitu. Tapi kalau saat pandemi gini tuh orang kecenderungannya tuh lebih pengen pakai make up atau gimana kalau dari sisi Wardah sendiri? Kalau berdasarkan Nielsen kan sebetulnya industri yang berkembang di masa COVID ini cuma 3 kan, telekomunikasi, logistik, sama farma. Beauty itu termasuk yang turun sih, tapi memang alhamdulillahnya personal care, maksudnya kayak facial wash, shampoo itu kan turun tapi nggak terlalu deep gitu. Memang ini sekarang sih yang lagi kita sangat pelajari nih, kan konon itu lebih the new normal kan, orang jauh-jauhan pakai masker. Nah, gimana sih cosmetic habitnya gitu? Apakah orang akan tetap pakai lipstick atau justru enggan gitu misalnya karena kena lipstick gitu kan? Atau orang jadi heavy banget misalnya make up matanya gitu kan, karena cuma mata doang yang bisa dilihatin. Itu seru sih kayak gitu. Iya. Tapi kira-kira industri makeup atau kecantikan sendiri itu akan bagaimana sih kelihatannya setelah pandemi ini gitu? Sebetulnya sih banyak badan-badan survei yang menyebutkan beauty industry itu termasuk yang akan bounce back cepat sebetulnya ketika keadaan normal. Cuma kan masalahnya ini udah Mei ya. Ini kita kan mulai heboh sebetulnya anggap dari Januari ya, kasus-kasus di China ya. Sekarang sih, sekarang saya topinya bukan topi paragon ya, topi dokter ya. Tapi kapan sih normal itu gitu kan? Nggak ada yang tahu kan, semua bikin permodelan tapi entah valid atau enggak gitu kan. Jadi kalau kita sih sebenarnya believe sih ini akan bounce back, cuma kapan gitu. Karena kan nggak mungkin kan kita bertahun-tahun akan terus di rumah aja. Orang kan pasti akan mulai keluar walaupun misalnya pakai masker atau jauh-jauhan gitu. Dan kita sih optimis ya, nggak mungkin lah orang jadi nggak pakai make up sama sekali ya itu. Tapi tadi mungkin pilihan rejim make up-nya yang jadi rada berubah kan gitu. Mungkin dulu kan studinya katanya wanita Indonesia tuh 3 yang dipakai, lipstick, bedak, pensil alis gitu kan.
Ya mungkin dengan sehari-hari pakai masker ini mungkin 3 besarnya jadi eyeliner, pensil alis, dan bedak mungkin kan gitu. Iya sih. Iya. Kalau gitu, makasih Mbak Ai buat sharingnya sangat sangat inspiratif sekali. Sekarang saya akan berpindah ke Mbak Levana Sani. Halo Mbak Levana Sani. Halo. Halo, kayak apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Flo? Baik juga. Oke. Mbak Levana Sani, kalau mungkin ingin memperkenalkan diri sendiri atau bagaimana? Ya, boleh. Nama saya Levi, co-founder dan CEO dari Nala Genetics, perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi dan teknologi medis, yang tujuannya adalah untuk membuat dokter-dokter di Indonesia dan negara-negara lain mempraktekkan personalisasi obat-obatan dan personalisasi kesehatan. Jadi perusahaan kami itu design and develop tes DNA untuk melihat sebenarnya probability of something happening di pasien itu seberapa banyak sih karena faktor DNA dari orang tersebut misalnya. Ya, jadi kami ada di Singapura dan ada juga di Indonesia. Kalau so far udah ada berapa orang di Indonesia yang udah testing? Jadi kita so far the sales has been in Indo about 1,500. Kita mulai jualan di sini mungkin tahun lalu, tapi gara-gara COVID-19 ini dulunya kita harus mungkin struggling banget cari orang yang memang mau DNA testing gitu ya. But now everyone's talking about PCR gitu untuk COVID-19. Jadi awareness-nya memang jadi jauh lebih tinggi dan semoga trennya ini bisa translate nggak cuma ke infectious diseases tapi juga chronic conditions dan hal-hal lain yang traditionally kita lebih main gitu. Sih. Karena memang kalau saya baca di US itu kan yang sudah trending itu seperti 23andMe gitu kan. Terus ada Your Ancestors kayak gitu yang dengan metode dengan kita pakai air liur aja ya kan, terus dikirim sebulan kemudian kita udah dapat gitu kan, misalnya kita ancestry kita tuh gimana sih, terus kita itu kita itu paling rawan terkena penyakit apa gitu kan. Tapi memang di Indonesia tuh memang belum terlalu ngetren kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya kita itu jualannya ke dokter-dokter. Karena kami perusahaan kami itu percaya bahwa tes DNA itu sangat bisa nggak cuma for fun, tapi juga bisa menyelamatkan hidup gitu. Jadi one of our first project sebenarnya di Indonesia itu sama Litbangkes Papua untuk mengetes sebenarnya orang kusta yang minum obat Dapsone. Namanya obat Dapsone itu udah gratis, dikasih WHO, orang minum obat malah ada efek samping obat yang bisa menyebabkan meninggal gitu. Terus gara-gara DNA-nya dia gitu. Jadi kita bikin tes, jadi orang yang kusta ini harus dites dulu sebelum minum obatnya gitu. Jadi that was our first project and I think it went okay lah. Jadi makanya setelah itu kita juga percaya bahwa dokter-dokter lain di seluruh Indonesia harusnya bisa juga. Kalau di Papua aja bisa, masa Jakarta nggak bisa atau seluruh kota-kota lain nggak bisa gitu. Jadi kita we believe that doctors can do it too. Tapi faktor pasien juga penting sih. Karena dokter di sini juga kalau misalnya ngasih tes yang nggak berguna untuk pasien juga mungkin mereka nggak comfortable ya. Jadi awareness dari pasien juga sebenarnya sangat penting. Jadi kita educate both sides of the market. I see. Kalau misalnya kan saya itu termasuk awam ya kalau misalnya dalam market health market seperti itu. Jadi kan sebenarnya kalau yang seingat saya kan ada tuh misalnya kayak perusahaan-perusahaan baik dari Indonesia maupun dari luar yang menyediakan alat-alat testing seperti itu kan. Jadi tapi dari yang Mbak Levana ceritakan berarti kan ada gap kan antara perusahaan-perusahaan ini dengan orang-orang yang memang butuh testing kit ini kan. Jadi kayak menurut Mbak sendiri gapnya itu apa sih, dan kayak how does Nala Genetics solve that gitu, and why is this why should this be used by everyone kayak gitu? Jadi tes DNA itu bisa memprediksi anything and everything karena berbasis statistik gitu ya. Jadi and your DNA is something that never changes in your life. So the reason why
I guess DNA itu kebanyakan sekarang pasien itu mengertinya adalah untuk misalnya ethnicity atau anything fun than that, is because the level of interest and awareness from the patients themselves. We want to replicate that level of awareness similar to ke dokter-dokter juga. Gimana caranya kita edukasi dokter, dok sebenarnya kalau obat nggak jalan, mungkin itu bukan salah dokter, bukan salah pasiennya juga, tapi itu karena salah DNA-nya. Jadi even just letting them know that this is a possibility and ada solusi yang bisa diberikan ke pasien itu sudah membuka mata banyak orang. So we do a lot of training, we do a lot of awareness campaigns, terutama ke dokter-dokter dan rumah sakit. So maybe that's the main thing that we're actually trying to solve. The other side is also the fact that orang udah percaya nih, dokter-dokter udah percaya jangan dibikin susah gitu. Misalnya udah mau pesen, aduh mesti ngambil sampelnya susah, labnya mahal, terus pengirimannya susah, apa segala gitu. Jadi we build a system where a dokter bisa order tesnya secara gampang lewat our web portal. Hasil tesnya juga bisa dicek di web portal yang sama dan secara secure. Dan pasien itu juga bisa log into the same web portal and get their reports securely and safely. Mungkin that the convenience side itu juga sangat penting supaya orang-orang itu nggak merasa kayak udah percaya gara-gara masalah inconvenience ini jadi udahlah malas beli lagi gitu takutnya. And the third side maybe is more on the ecosystem level. This is more on the back end. Jadi misalnya kemarin kita mau bikin, kan kita COVID-19 juga bantu-bantu tes PCR untuk COVID-19 sebenarnya. Kita mau lihat sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk misalnya memproduksi tes DNA ini di Indonesia. Karena selama ini tes DNA kami semua, produknya kami atau tes COVID ini kebanyakan dibikinnya di luar, di Singapura kami kerjasamanya. Then we realize that the supply chain is not complete gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin belum se-smooth industri-industri lain karena memang belum aja banyak player di situ atau belum banyak juga regulasi yang jelas di daerah situ juga. Jadi all these three things hopefully gabungan antara dari pasien, dari kitanya, dari ekosistemnya, semoga harusnya bekerja sama supaya adopsinya lebih baik gitu. I see. Okay. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke diskusi panel. Jadi sekarang jadi diskusi panel tuh, jadi kita bertiga akan bersama membahas isu-isu yang ada seperti itu. Nah, jadi dari kayak hasil ngobrol saya dengan Mbak Ai sama Mbak Levana, berarti kan kedua tokoh ini memiliki kesamaan, ya kan? Dua-duanya berasal dari latar belakang yang sangat akademik, yaitu di bidang medis. Lalu kemudian dua-duanya mengambil role yang lebih bersifat entrepreneurial kan. Nah, jadi semua orang, itu adalah langkah yang saya anggap sangat berani, karena seperti kita tahu di Indonesia terutama sangat susah untuk mengimplementasikan company yang berbasis riset dan yang siap dipakai oleh market seperti itu kan. Nah, kalau menurut Mbak Ai dan Mbak Levana, apa sih sebenarnya masalah yang paling susah gitu untuk dipecahkan untuk bisa membuat research-based business itu bisa survive gitu di Indonesia? Oke. Kalau saya sih melihatnya, kita ngomongin bisnis kosmetik itu memang pasti akan lebih maju kalau dia riset based. Karena kan kayak tadi Mbak Levana bilang kan, ini tipe kulitnya apa, DNA ancestor kita tuh kulit Indonesia tuh harusnya apa sih, harusnya cocok. Ya kan sebenarnya genomic study untuk skincare itu kalau saya lihat Shiseido dan lain-lain, mereka udah oke, agingnya Jepang itu mungkin nggak melulu pakai retinol gitu kan, mungkin ada bahan yang lain yang lebih suitable kayak gitu sih. Kalau di saya sih ngejalanin itu setiap organisasi pasti punya pain and gain masing-masing ya. Cuma kalau di Paragon ini kita organisasinya masih relatif muda, timnya juga muda ya. Kita tuh 80% usia di bawah 30 gitu. Jadi untuk melakukan riset yang sangat mendalam itu kan sangat butuh kolaborasi gitu. Nah, jadi kadang-kadang apa yang diriset di university, consumer insight-nya apa yang dilakukan oleh perusahaan itu suka nggak matching gitu kan, suka nggak cocok gitu. Jadi
itu sih yang setahun kemarin kita tuh banyak bolak-balik ke beberapa fakultas kedokteran untuk kita punya list yang mau kita ketahui ini gitu. Tim di university kapabilitasnya apa dan interestnya apa? Karena kadang-kadang misalnya UI, UGM itu bisa punya interest penelitian yang berbeda-beda gitu. Terus kadang-kadang dari pemerintah juga akan ada funding nih untuk riset, tapi risetnya berbeda lagi gitu sama apa yang kita tertarik kayak gitu sih. Jadi mengkonek-konekkan antara industri, government policy, risetnya mahasiswa S2, S3 itu sih yang lagi kita coba improve gitu. Jadi supaya ketika ada disertasi itu biar nggak cuma ada di perpus aja gitu, itu bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia gitu sih cita-citanya. Berarti bukan ke fasilitas, malah justru lebih ke kolaborasinya gitu ya, kayak nyari benang merahnya kayak gitu. Saya yakin Mbak Levana pasti merasakan pain yang sama. Setuju banget. Dari tadi aku udah ngangguk-ngangguk. Everything you said, the pain of coordinating is so real. Bener banget sih. I think, so, tapi caveat number one is like, aku nggak pernah sekolah medis ya, jadi beda levelnya sama Mbak. Jadi mau make sure itu aja. Tapi kita backgroundnya riset sih kebanyakan, dan memang betul itu koordinasinya itu sangat susah ya. Apalagi sayangnya itu for some type of research itu perlu long term research gitu. Nggak bisa yang cuma semester atau uangnya cuma kecil-kecil gitu, nggak bisa. Jadi that long term planning that allows people to have the security and orang itu untuk berpikir kayak, gue mau research ini nih, gara-gara gue tahu 3 tahun ke depan gue bisa pursue my PhD very well, gue bakal dibayar, dan I don't have to worry about anything but just to solve this one scientific question. As a PhD, I'm not a PhD, tapi my co-founder is. Jadi as someone who is so focused on one aspect, itu sometimes that sustainability or stability itu sangat penting untuk allow mereka untuk discover something new. But that's discovery in general. Tapi discovery for industry or research for industry sedikit berbeda. I think yang missing dari bagian itu adalah di mana ada dua hal, I guess ya. Karena satu itu dari government-nya sebenarnya problem apa sih yang sebenarnya untuk mereka menarik untuk dipelajari gitu. Jadi Indonesia ya mungkin berhubungan dengan pangan, agriculture, sustainability, for that is very important for Indonesia. Projectnya itu dan uji risetnya itu harus diplan sesuai dengan itu. Jadi nanti industrinya ngikutin gitu. Industrinya ini nih yang teknologi-teknologi baru yang bisa di-apply ke situ, nanti startup-nya mulai keluar dari situ, industri mulai bantu join dan lain sebagainya. Karena jelas gitu, negara kita ini memang mau fokusnya di sini dan lain sebagainya. Yang kedua itu mungkin dari sisi udah dibikin nih riset centernya, terus spin off the technology side. Jadi on the IP side itu kalau misalnya ada inventor gitu ya dari UI atau ITB atau perusahaan uni yang lain di sini yang they're very smart graduate, if they have the bandwidth, jangan sampai itu nggak kepegang. Jadi technology transfer for startup untuk itu tuh juga sebenarnya sangat penting. Kita ada beberapa waktu itu ketemu startup lain yang kebetulan banget ketemu orang yang developnya sama gitu, terus baru bikin startup bareng. Nah, that type of matchmaking itu sebenarnya oke banget. Yang tadi kayak Mbak Ai bilang, aku panggilnya dokter atau Mbak Ai bilang itu benar banget. Kalau misalnya kita mungkin nggak kita yang kasih tahu studentnya itu apa, tapi studentnya ini udah ada riset sendiri-sendiri, terus kita tinggal lihat ini di akhirnya ini apa yang bisa kita kerjasamakan untuk productization or commercialization of these technologies is also very important. So in general, I think just to recap is the long-term planning and also the connection between on the IP side juga sebenarnya we hope to be stronger moving forward. Oke. Let's say ada orang yang misalnya ekspertisnya itu ada di AI atau di data gitu.
Nah, gimana sih orang yang tertarik dengan data dan AI ingin ikut berkontribusi di apa yang Mbak Ai dan Mbak Levana lakukan kayak gitu? Oke. Jadi kalau di AI itu sebetulnya sih sudah sangat berkembang ya kalau di luar negeri atau di perusahaan kosmetik multinasional. Kayak ada salah satu perusahaan kosmetik multinasional yang menurut saya sih idenya dia 1-2 tahun lalu seru banget. Biasanya kan kita tuh kalau bikin prototipe atau ide baru itu sangat rahasia kan. Nah ini dia malah lempar ke consumer terus pakai aplikasi yang kayak Tinder gitu. Ini suka atau enggak? Swipe right, swipe left kayak gitu. Jadi dia udah open konsep aja, consumer sukanya gimana kayak gitu. Satu itu. Terus kedua, kalau dulu kan kita masih suka kayak survei produk gitu, terus cuma centang-centang suka atau enggak, sukanya apa gitu-gitu kan. Sekarang kan sebenarnya udah lebih seru ya, eye tracking gitu kan, ketika produk ditaruh di shelving, bisa aja kan dia bilangnya suka, padahal kalau kita eye tracking bola matanya nggak lirik sama sekali tuh ke produk kita gitu kan. Terus sekarang kan kayak iklan itu udah nggak dinilai suka atau enggak lagi, kita lihat heartbeat-nya atau eye-nya memang masih fokus nggak sih lihat iklan itu gitu. Terus kayak perusahaan besar kayak L'Oreal dia kan bahkan udah bikin produk di mana sinar matahari segini berarti kamu harus apply sunblock lebih banyak, atau kulit kamu lagi lebih merah kamu harus apply anti inflammation cream kamu kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa dieksplor sebetulnya. Jadi mudah-mudahan sih makin banyak anak muda yang yang namanya AI data tuh nggak melulu harus kerja di perusahaan yang mengelola itu. Sebenarnya banyak industri-industri yang bikin finish product yang juga lagi mau leverage itu gitu, uji-uji baru gitu. Keren banget sih ya. Data untuk lebih ke market research ya. Mbak Levana ingin mungkin? Ya, kalau kita juga mungkin yang paling immediate banget nih, misalnya untuk COVID-19 itu kan semua orang kayaknya mau dites PCR gitu, kayak tapi kapasitas tes PCR-nya mungkin nggak sebanyak semua orang, dan kita nggak tahu gimana caranya prioritasin siapa sih yang harusnya duluan dan siapa yang enggak gitu. AI can help with that. Jadi predicting based on previous data. Jadi from just observing to end up predicting who is going to be higher risk gitu, misalnya untuk a certain condition. Itu yang harus kita tes dulu. And then we go down the list gitu misalnya. So there are initiatives on that. So if anyone's interested to collaborate on that, let us know. We're actually working with a few data scientists on that as well. And kalau AI untuk tes DNA kita yang lain, sebenarnya untuk sifat prediksi sesuatu kondisi gitu ya, kan banyak hal yang mungkin harus dioptimasi. Misalnya kita memprediksi apakah seseorang ini akan punya breast cancer ke depannya atau apa, itu faktornya nggak cuma genetik, tapi bisa juga faktor environmental, faktor family history, faktor lifestyle. How do you optimize all these factors into an algorithm that can actually predict better in the future based on previous data? That's a very good application of AI in our industry. And there's just so many more. So sebenarnya AI itu apalagi dalam kesehatan, kalau dilihat di report-report industri, AI itu paling besar aplikasinya di healthcare, more than any other industry in the world. So it's a very good fit. I see. Oke, terima kasih Mbak Levana dan Mbak Ai untuk panel discussion-nya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A, tapi sebelumnya jangan lupa untuk buka Instagram @ikra_id atau cek hashtag #FutureForceFest 2020 untuk lihat sesi lain dengan pembicara yang menarik dari berbagai bidang. Sekarang kita coba lihat pertanyaan pertama dari Bara Yohantomo. Dear Mbak Sari, terkait dengan sisi kualitas, jika ditinjau dari material bahan baku, apa saran yang bisa diberikan kepada petani bahan baku farma atau kosmetik Indonesia agar produk petani kita lebih kompetitif? Oke. Masalah industri bahan baku untuk kosmetik ini memang menarik
untuk dibahas karena gini, jujur kita sekarang bahan baku itu 98% kali ya impor. Maksudnya gini, ada beberapa bahan baku yang udah diproduksi di Indonesia, tapi maksudnya yang benar-benar bahan baku lokal itu tuh kita palingan sekarang pakainya ekstrak kayak gitu. Jadi mungkin itu yang udah ada ya. Jadi mungkin kalau spesifik untuk petani ekstrak, mungkin pesan kita adalah bagaimana sustainability-nya. Kadang-kadang kan ada beberapa tanaman yang dia musiman sekali kayak gitu. Itu sih masukan saya. Terus yang kedua adalah sekarang kan consumer juga udah mulai demanding ya, misalnya mempertanyakan apakah dia pertanian organik atau tidak, kayak gitu tuh juga udah harus di leverage juga nih untuk yang memproduksi ekstrak-ekstrak ini udah mempertimbangkan kayak gitu sih. Yang ketiga tadi sih connecting the dot gitu. Kadang-kadang kita punya bahan-bahan baku lokal yang sebetulnya sangat menarik untuk diujikan lebih lanjut khasiatnya. Cuma kadang-kadang nggak ketemu nih antara petaninya, industri, perusahaan ekstraknya, university-nya, government-nya sama perusahaannya gitu. Kadang-kadang kayak jalan sendiri-sendiri. Padahal seperti Korea yang akhirnya berhasil mengeksplor banyak kegunaan dari ginsengnya, saya sih percaya sebetulnya Indonesia lebih banyak lagi gitu. Oke. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Yusto buat di warnet. Bagaimana inovasi perusahaan menggunakan data yang ada untuk mengembangkan bisnisnya? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Aya atau Mbak Levana. Oke, siapa? Kalau di Paragon sih memang data itu terutama kita gunakan untuk market research atau market insight sih gitu. Sehingga kan kita jadi inget pertanyaan Mbak Flo di awal tadi, seberapa beda sih market Indonesia sama di luar gitu kan. Pengalaman kami bahkan di Paragon, setiap pulau itu bisa beda loh penjualannya. Bisa, oke, di pulau ini mungkin dia emang agak panas, aloe vera gel tuh bisa tinggi banget penjualannya, di pulau lain bisa biasa aja kayak gitu. Jadi data sales yang lebih mengerucut tiap kota, provinsi, tiap kota, lalu layer-layer usianya itu sangat bisa dieksplor untuk kita mengoptimalkan product innovation, forecast penjualan dan lain-lain. Jadi kalau perusahaan kosmetik data itu segalanya banget sih sekarang. Sama banget sih. I mean, genetic testing is a business of selling information sebenarnya kan. Jadi data itu memang jadi sesuatu yang kita dari bahan bakunya ya, terus bahan akhirnya juga data. Jadi pengolahan itu memang sangat penting. Terus mungkin aplikasinya yang kita kenapa yang specifically di Indonesia juga interesting banget adalah orang Indonesia sangat diverse yang tadi Mbak I juga udah bilang. Kita frekuensi mutasi dari satu ethnicity ke tribe lain gitu, dari pulau ke pulau, it can be so different. Jadi understanding what the genomic landscape of Indonesia is, itu sebenarnya akan membantu kita untuk membuat prediksi yang jauh lebih akurat untuk orang Indonesia specifically. Jadi sekarang itu 80% dari seluruh discovery of anything related to genetic itu sebenarnya based on Caucasian. Jadi US, UK, dan sisanya dibagi-bagi, maybe ada sedikit di India, sedikit di Southeast Asia, sedikit di Asia tempat lain. Tapi kalau misalnya terlalu bias gitu ya datanya itu, jadi nanti algoritma yang kita taruh di populasi kita juga rekomendasinya jadi very biased gitu. Misalnya aja di breast cancer sebenarnya orang Asia itu breastnya mungkin lebih dense ya, jadi beda dengan breast cancer in the US. Jadi umur kapan kita harus melihat, misalnya kalau Amerika itu misalnya 50 udah mulai mamogram, di sini orang tuh udah sebenarnya harusnya kalau misalnya di Singapura tuh mamogramnya mulainya dari umur 40, mungkin ada yang umur 30-35. Jadi perbedaan itu yang seharusnya jadi sangat penting gitu ya untuk di bisnis kami juga on the product side itself ya.
Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Irfa Nasution. Untuk masa COVID ini apakah ada terobosan? Mungkin maksudnya apakah ada strategi dari dari Mbak Levana atau Mbak Ai sendiri untuk menghadapi ini gitu, menghadapi COVID baik saat maupun setelah gitu? Terobosan mungkin kalau yang dari Paragon terbaru ya, kita tadinya belum pernah punya produk antiseptik. Waktu itu sih di awalnya sebetulnya kita mau CSR, terus akhirnya oke, tambah aja di portofolio. Jadi ya sekarang kita di Wardah ada hand gel. Kita jadi kayak lebih banyak mempelajari market insight untuk antiseptik ini sih. Akhirnya Makeover punya, mungkin sekarang orang jadi lebih paham ya, beras itu ke muka-muka harus di sanitize dulu kayak gitu sih. Sekarang sih baru di level product development yang kita catch up dengan market insight sekarang yang lebih concern terhadap kuman apa nih yang bisa nempel ke wajah aku gitu atau ke tangan aku kayak gitu kan. Kalau dari sisi kita sebenarnya COVID-19 ini sangat it boosted our adoption quite high karena sebelumnya yang tadi mungkin aku udah cerita, dokter-dokter di sini atau rumah sakit di sini masih menganggap tes DNA itu sesuatu yang baru gitu ya. Dengan adanya COVID-19 ini, semua orang lalu mau tes PCR gitu. Kayak pokoknya it's a service that everyone wants to do and everyone is an expert on it gitu. Jadi mereka bisa tahu mesin-mesin, cara membandingkannya, add science behind it, sensitivitas, spesifisitas, terus nama-nama epidemiologi yang biasanya kita juga enggan gitu ya bicara tentang itu. Sekarang the level of discussion is just so like it leaps like a few years over. Untuk kita sih sebenarnya it's very good for market awareness, and I think semoga kedepannya juga teknologi-teknologi seperti ini itu nggak dilihat sebagai sesuatu yang terlalu jauh ke depan gitu ya, atau yang terlalu mahal, atau sebenarnya it's all about cost effectiveness. Kalau misalnya value-nya ke masyarakat itu bisa dikuantifikasi dan bisa dijelaskan bahwa oh ini memang penting untuk masyarakat Indonesia dan ini sudah dibuktikan dengan COVID-19 dan juga banyak sekali use cases yang lain, seharusnya teknologi ini tuh udah teknologi PCR ya, PCR tes DNA dan tes RNA itu sebenarnya udah menjadi sangat penting untuk menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan secara lebih rutin. Dan gimana caranya kita mereplikasi ini nggak cuma ke kota-kota besar, tapi juga kota-kota kecil gitu ya, itu menjadi suatu tantangan juga. Jadi Nala Genetik sekarang juga bantu misalnya rumah sakit di luar Jawa, di daerah-daerah yang mungkin nggak punya reference lab, untuk kita bantu gimana sih caranya mereka mengupgrade lab yang mungkin sudah ada menjadi lab BSL-2 screening COVID-19. Jadi kita bantu lewat Zoom, lab consultation, training of manpower, cari reagen yang cocok, cari consumables yang cocok supaya mereka itu bisa run and independent gitu. So we have a few projects di Kalimantan, di berbagai tempat yang lain juga. Jadi mungkin gara-gara ada COVID-19 ini kita benar-benar merasa awareness-nya sangat tinggi dan semoga nggak cuma di COVID-19 aja gitu. Sebenarnya ada use case banyak yang lain yang bisa di dalam sama teknologi yang sama ini. And we hope that the trend is here to stay with beyond COVID-19 as well. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Falah Mauludi. Izin bertanya, apakah ada dampak negatif dari penggunaan AI dalam bidang medis? Kalau AI dalam bidang medis sih harusnya nggak ada ya. Justru kita dalam konteks COVID-19 lagi, kalau nggak salah Huawei itu kan dengan AI dia bisa memprediksi foto ronsen dada pasien COVID, kapan tuh dokter udah harus lebih aware dia akan jatuh ke state mana dan apa. Jadi setahu saya sih belum, tadi kayak Mbak Levana bilang, data AI itu justru memang kedepannya pengguna paling besar mah ya industri farma, healthcare, di mana apalagi Indonesia ya, remote city kan, orang dari
pelosok di Papua akhirnya bisa konsul pasiennya, ronsennya dan apa ke seorang konsultan subspesialis di Jakarta gitu. Yeah, I agree. I think salah satu yang the only dark side of AI sometimes is sebenarnya itu kayak black box algorithm gitu ya. Jadi dokter-dokter itu jadi kalau misalnya ada input output terus kita tengah-tengahnya itu some algorithms mungkin nggak di-share gitu karena mungkin company merasa itu IP atau itu merasa bahwa itu they use certain algorithms dan mereka juga sebenarnya nggak ngerti ujung-ujungnya hasilnya kayak apa. It's like deep learning, very out there technologies that are currently being used gitu. The adoption from the doctor side itu mereka merasa bahwa kalau misalnya saya nggak bisa menjelaskan prediksi ini datangnya dari mana, saya nggak bisa mempertanggungjawabkan kalau ada sesuatu yang salah. Jadi our discussion with doctors itu gimana caranya kita bisa menjadi as transparent as possible. Kita kalau misalnya kerja sama dengan dokter di Indonesia, kita juga nggak langsung jualan, tapi kita bisa bilang, oke, kita cobakan dulu ke pasien Indonesia, kita lihat bahwa datanya itu sesuai dengan apa yang kita lihat di populasi lain. Jadi supaya whatever algorithm that we use, it shows that ini data pasien saya juga mirip nih dan bisa menjadi sangat berguna dan saya bisa menjelaskan faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan hasil algorithm ini untuk supaya saya bisa jelaskan ke pasien. So that's one side. That's part of where we understand and liability is very important. The second part is data privacy. AI needs a lot of data. The more the better. Jadi salah satu mungkin beberapa negara misalnya seperti Cina gitu ya yang AI-nya bagusnya setengah mati gitu over than US is because mereka punya suatu infrastruktur di mana data itu bisa terkumpul dengan semua dengan baik dan bisa share secara secure gitu misalnya. Dan that secure or that level of trust between sharing data multiple institutions, multiple people and multiple dokter dan hospital itu yang menjadi basis supaya AI itu bisa the industry of AI can thrive. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin di Indonesia mungkin untuk proteksi data dan security itu belum begitu digencarkan gitu ya. Mungkin di fintech sudah, tapi di dunia medis belum begitu gencar sesuai dengan dunia medis, dunia fintech. Jadi kedepannya kami merasa ini bakal menjadi sesuatu yang pasti akan gencar banget setelah all again with COVID-19 also karena sekarang all the labs are being connected into satu database kan. Jadi semua rumah sakit bisa saling lapor berapa sih positifnya di masing-masing daerah. Nah ini adalah sesuatu yang kedepannya tentunya akan menjadi jauh lebih penting lagi untuk data dan AI. I think and I think the on the two sides of that it's what is the use of AI for. Jadi AI is always a bias. Sorry jadi ngomong panjang nih jadi ya, tapi there's always a bias to all prediction gitu ya. Karena the prediction is based on the data that you have. Kalau datanya udah bias, ya algoritmanya udah pasti bias gitu. Jadi how do you actually collect data yang senetral as possible, senetral-netralnya, dan juga selengkap-lengkapnya dan understand that the bias may still occur supaya bisa diintervensi sebelum algoritmanya itu jalan. Jadi ada beberapa, menggunakan algoritma untuk HR misalnya, untuk hiring. How do you make sure that you don't bias only to certain people gitu? Everyone is still considered merit-based and still very, very right. In medical industry, even more ethnicity and all this stuff. Kalau misalnya certain risk factors kayak cuma di label sebagai ethnicity ini lebih higher risk. Tapi sebenarnya it's not ethnicity. It's certain mutations that make it is higher in that ethnicity misalnya. Jadi this type of understanding of how the data is collected. Lalu understanding bahwa itu mungkin bias dan gimana cara bikin algoritma yang nggak sebias itu juga sangat penting. So these type of considerations definitely is important for applications of AI in the medical field. I think. In addition to tadi Mbak Ambai juga udah bilang all the benefits. Ya aku yang bawa berita buruk ya, but yeah.
Iya, sebenarnya saya setuju banget sih sama pertanyaan ini karena menurut saya udah contoh yang paling jelas dari tidak. Jadi sebenarnya yang jeleknya tuh bukan AI-nya tapi tidak adanya orang yang diajak untuk menginterpretasi begitu kan. Jadi misalnya ada orang misalnya dari AI dipakai untuk menginterpretasi sesuatu medis, tapi nggak ada orang yang memang mengerti medis di sana ikut membantu menginterpretasi gitu kan. Itu sebenarnya masalahnya kan. Dan menurut saya contoh yang paling jelas untuk itu tuh bisa diambil dari Theranos ya, itu the blood testing company yang ada di US. Kan yang akhirnya sekarang malah dipenjara gitu orangnya gitu kan, dan nggak bisa buka company lagi untuk 20 tahun ke depan seperti itu. Jadi dengan adanya kehadiran Mbak A yang punya latar belakang sebagai dokter spesialis kulit gitu di kosmetik, dan Mbak Levana yang pernah mengambil biochemistry gitu kan, lalu terjun ke DNA testing company, itu kita seharusnya sangat bersyukur sekali sih, karena ada orang-orang yang memang kompeten di bidang keilmuannya bisa terjun dan membuat startup yang berhubungan dengan nilai keilmuan mereka juga.